Bakaran hutan. Sini tapi ada jenis itu merah. Wah, Pegat mati wong desa ki ra ndi apa-apa teh. Apa kurang ajar nang kene. Iki lho sing digawe lek aji iki lho. Iya iki. hebat ini. Bakaran hutan. Berdasarkan keterangan dari korban yang masih bisa kita interogasi yang sekarang berada di rumah sakit, awal mula para korban ini berangkat dari Jakarta untuk menuju ke Pati untuk tujuan diajak oleh korban saudara BH yang meninggal dunia untuk mengambil mobil rentalan saudara BH tersebut, yang mana informasi menurut mereka berdasarkan posisi GPS berada di Desa Sumber Suko, Kecamatan Sukolilo. Kemudian ketika sampai ke lokasi, masih menurut keterangan korban bahwa ketika menemukan mobil, kemudian dengan kondisi cadangan mengambil mobil tersebut. Kemudian ada warga yang melihat, kemudian didekati maling sehingga para korban dikejar oleh warga dan kemudian dipukuli. Setelah itu kami dari Polres Sukolilo mendapatkan laporan dari masyarakat dan segera bergegas ke lokasi, kemudian melakukan evakuasi terhadap korban dan membawanya ke RSUD Kayen. Pada saat di RSUD Kayen sekitar pukul 18.30, salah satu korban bersama saudara BH dinyatakan meninggal dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karmila Nur Aulia dari Prodi PGSD dengan NIM 23060393. Perkenalkan, nama saya Fitri Nur Hayati dengan NIM 23060281. Perkenalkan, nama saya Marinta Nebaho dengan NIM 23060742 Prodi PGSD. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Dipki dari kelas A1 angkatan 2023 dengan NIM 23060349. Di sini saya akan menanyakan tentang isu kekerasan kepada bos rental mobil yang dikeroyok massa hingga tewas. Di sini saya akan menanyakan kepada mahasiswa IKIP yaitu Marinta Naibaho. Menurut Marintan, bagaimana tanggapan kamu terhadap isu yang terjadi kepada bos rental mobil yang tewas dikeroyok massa tersebut? Sungguh sangat memprihatinkan ya, apabila kita mendengar bahwa ada pengeroyokan pemilik rental mobil yang dibunuh secara brutal terhadap pengambilan yang benar-benar itu mobilnya sendiri. Mungkin dari segi berita juga kita lihat bahwa ada tim provokator. Jadi tim provokator ini mengambil fakta yang salah yang mengatakan bahwa mungkin mobil dari pemilik rental ini mengatakan kepada warganya bahwa itu bukan mobilnya. Nah, jadi kemungkinan warga salah paham terkait informasi yang dia dapat. Jadi warga mengambil tindakan sendiri secara brutal dan membunuh si pemilik mobil tersebut. Nah, dari tim penegak hukum juga kita harus berwenang, harus menangani kasus ini secara transparan, mengambil tindakan yang tegas supaya warga yang mengambil tindakan tersebut yang secara brutal membunuh pemilik mobil tersebut supaya ditangani bahwa tindakan yang dilakukan itu salah, tidak boleh mengambil tindakan sendiri. Baik, begitu tanggapan dari Marintan ya nanti. Nah, sekarang saya akan menanyakan tanggapan isu tersebut kepada mahasiswa lain. Nah, bagaimana tanggapan tentang yang terjadi kepada bos rental mobil yang dikeroyok massa hingga tewas? Menurut saya, kasus ini merupakan kasus tragis yang melibatkan seseorang bos rental mobil yang dikeroyok massa, terus di sini juga bisa merugikan orang lain. Tidak orang lain juga sih, bisa keluarganya sendiri. Terus tindakan kekerasan ini, kejahatan ini merajalela. Terus sebagai pihak berwajib itu wajib menyelidiki kasusnya, harus sampai beres. Nah, sekarang saya akan bertanya kepada Ahmad Rifki tentang isu hak asasi manusia ini. Bagaimana tanggapan Anda? Baik, menurut tanggapan saya,
kasus bos rental mobil yang tewas akibat pengeroyokan karena diduga maling di Pati tersebut sangat mengkhawatirkan ya, dan menunjukkan bagaimana masyarakat bisa bertindak secara brutal berdasarkan asumsi yang belum tentu benar. Ini adalah contoh nyata dari bahaya main hakim itu tersendiri yang bisa berakibat fatal. Jadi menurut saya setiap individu berhak atas proses hukum yang adil dan seharusnya dilindungi dari tindakan kekerasan yang tidak berdasar. Kasus ini seharusnya menjadi peringatan bagi masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam menanggapi situasi seperti ini dan lebih mempercayakan penanganan masalah kepada pihak berwajib. Selanjutnya yaitu harusnya adanya edukasi mengenai pentingnya supremasi hukum dan keadilan sosial. Sangat diperlukan untuk mencegah kejadian serupa di masa depan. Baik, sekian tanggapan dari saya. Baik, terima kasih Rizky.